wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa qala berkata Imam Al-Kharabi rahimahullah. Qala berkata Imam Al-Kharabi rahimahullah, ma adrakan nas, ma adapun perkara adraka yang telah menemukan an-nasu ialah manusia min haqiqati amrihi, dari hakikatnya perkaranya Nabi Muhammad. Atau zahirinya lakukan Nabi Muhammad sehari-hari yang manusia tahu, kan yang manusia tahu kan sejatinya. Ma adapun perkara adraka yang telah menemukan an-nasu ialah manusia, isinya ma min haqiqati amrihi, dari hakikatnya perkaranya Nabi Muhammad, tapi khufiyah dan masih samar, sirruhu ialah rahasianya Nabi Muhammad, masih samar. Aqwatul Muhammadiyah, Aqwatul Ahmadiyah. Aqwatul Muhammadiyah itu menyatu dengan asma dan sifatnya Allah. Asma wa sifat itu menyatu dengan asma wa sifat. Belum hakikatul Ahmadiyah. Ma adapun perkara-perkara adraka yang telah menemukan kepada ma an-nasu ialah manusia, isinya ma min haqiqati amrihi, dari hakikatnya perkaranya Nabi Muhammad, tapi khufiyah dan masih samar itu sirruhu ialah rahasianya Nabi Muhammad wasalatul Ahmadiyah, illa ala qadrul kullihim, terkecuali atas kadar akal-akalnya nas al-basyariyati, akal yang bangsa manusia. Nabi Muhammad ya manusia, artinya bukan Tuhan, tapi yang tersimpan di dalamnya Muhammadul Muhammadiyah dan Ahmadiyah, ya tiada yang bisa tahu kecuali Allah sendiri. Sama manusia juga, manusia biasa, ya manusia biasa, tapi yang tersimpan di dalam hatinya tentang ma'rifatullah, tentang usulillahi, yaitu gaib. Illa ala qadri uqulihim, terkecuali atas kadar akal-akalnya nas, akal al-basyariyah yang bangsa kemanusiaan. Fama adapun perkara dhahara yang pertela yang jelas ialah malam pada nas min dalika, dari hakikati amrihi. Wa huwa maka adapun ma tadi nikmatun, nikmat alaihi atas nas. Maka manusia yang beriman Muhammad bin Abdullah wa Rasuluhu wa Habibi. Yang kafir, Muhammad itu anak yatimnya Abu Thalib. Muhammad itu anak yatimnya Abu Thalib. Dia kata, kalau kata kita ya, Abdullah wa Nabiyuhu wa Rasuluhu wa Habibuhu wa Sayyidu Khalqihi, dan seterusnya. Nah, kalau orang kafir kan, itu yatimnya, anak yatimnya Abu Thalib itu. Melihat itu. Fama adapun perkara-perkara dhahara yang pertela ialah ma lahum kepada nas min dalika, dari hakikati amrihi, fa huwa mengandung ma dhahara ni'matun, itu nikmat alaihim atas nas, itu sudah nikmat. Ya'rifu, supaya mengetahui ialah nas qadrahu, kepada derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu perjanjian Hudaybiyah ditulis Muhammad Rasulullah, itu orang kafir, itu Rasulullah dihapus, itu suruh dihapus. Sayyidina Ali suruh dihapus, enggak lah, enggak sanggup saya. Maka kata Rasulullah, mana Rasulullahnya tulisnya? Ini, karena Rasulullah kan tidak baca, tidak tulis. Dia berkata serat Nabi Muhammad bin Abdullah. Dan kata Rasulullah kepada Ali, kamu akan
terjadi seperti ini. Pada waktu perselisihan dengan Muawiyah, Ali Amirul Mukminin, Amirul suruh dihapus. Ali bin Abi Thalib aja, Amirul itu suruh dihapus. Ya'rifu supaya mengetahui anas qadrahu pada derajatnya Nabi Muhammad yang sangat agung. Wa yu'dhimu dan supaya mengagungkan ya nas, ya'rifu supaya mengetahui anas qadrahu pada derajatnya Nabi Muhammad, karena mengetahui derajat kemuliaan Nabi Muhammad zahiran wa batinan itu adalah jalan akal menemukan Allah. Akal manusia menemukan Allah, ma'rifatullah, sampai sudah sampai wusulil Allah ini melewati mengimani Muhammad. Melewati mengimani dan mengetahui pada pribadi Muhammad ini baru bisa ma'rifat. Jadi tidak bisa orang ma'rifatullah tanpa melewati Muhammad, tidak bisa. Jadi maksudnya kita mengetahui mulia Nabi Muhammad bukan mau menuhankan Nabi Muhammad, bukan. Seperti orang-orang Nasrani menuhankan Nabi Isa, bukan. Tapi kita menyadari bahwa akal manusia akan sampai ma'rifatullah usulil ta'ala itu harus mengetahui pribadinya Muhammad dulu. Sebagai Abdullah, sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai da'iyat wa sirajat munira, sebagai sampai martabat batiniahnya itu hakikatul Muhammadiyah yang menyatu dengan asma wa sifat Allah, dan hakikatul Ahmadiyah yang semakin gaib. Kita harus mengimani. Tanpa ini nggak bisa, nggak bisa, nggak bakalan bisa. Dan supaya mengagungkan ialah nas amrohu kepada perkaranya Nabi Muhammad. Wama adapun barang-barang khofiyah yang samar ialah ma'anhum dari nas min amri dari perkaranya Nabi Muhammad. Kedudukan Nabi Muhammad yang sangat tinggi, tapi manusia nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Wama adapun barang-barang khofiyah yang samar ialah andung dari nas isinya mamin amri dari perkaranya Nabi Muhammad. Apa itu hakikatul Muhammadiyah atau apa itu hakikatul Ahmadiyah? Bagi manusia-manusia yang tidak dapat hidayah khassah, dia tidak tahu. Fa huwa marhum ma khafiyah, rahmatun itu rahmat juga minallahi dari Allah bihim dengan nas. Yang zahara juga rahmatun minallah lahu, yang khafiyah juga rahmatun minallahi bihim. Wa ma adapun perkara-perkara khafiyah yang samar ialah ma'anhum dari nas isinya ma min amri dari perkaranya Nabi Muhammad, derajatnya yang sangat tinggi sekali sehingga samar bagi manusia kecuali orang-orang tertentu. Fahuwa mengadapun makhfiyah rahmatun rahmat juga minallahi dari Allah, rahmat bihim dengan nas. Karena kalau mereka tidak tahu kemudian mereka mengingkari, ya celaka. Idlau dhahara, karena andikan nampak jelas ialah ma khafiyah. Idlau dhahara, andikan kalau nampak jelas ialah ma khafiyah lahum kepada nas, tetapi ma'adami tiangihim besertaan tidak mendiaminya nas bil hukuk dengan hak-haknya Nabi Muhammad. Sudah nampak jelas oleh Muhammad, kemudian hak yang enggak ditunaikan, disepelekan, wah datang.
Idlau dhahara, karena andikan nampak jelas ialah ma khufiya lahum kepada nas, tapi sayangnya nas ma'adami qiyamihim, besertaan tidak menepatinya nas bil hukuk, dengan hak-haknya Nabi Muhammad, lakana, maka niscaya beradalah ma khufiya fitnatan, itu menjadi fitnah akhirnya lahum kepada nas. Lakana, maka niscaya idlau dhahara, karena andikan nampak jelas ialah ma khafiya lahum kepada nas, padahal ma'adami qiyamihim, besertaan tidak memenuhinya nas bil hukuk, dengan hak-haknya Nabi Muhammad. Lakana, maka niscaya berada ialah ma khafiya fitnatan, itu jadi fitnah lahum kepada nas. Wallahu ta'ala, adapun Allah ta'ala arsalat, telah mengutus Allah kepada Nabi Muhammad rahmatan, keadaan menjadi rahmat lil alamin, kepada seluruh alam semesta. Maka dalam ayat wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam ayat ini Rasulullah tanya kepada Jibril, kan Allah mengatakan kepada aku, kepada kamu juga, bahwa tidaklah aku mengutus Muhammad kecuali rahmat lil alamin. Kau dapat rahmat ini enggak? Boleh jadi. Kau dapat saya. Dapat saya. Dulu saya kata Jibril, sangat takut suul khotimah. Takut terjadi padaku, terjadi pada malaikat Harut wa Marut. Setelahnya ada ayat ini, saya merasa tenang. Walaupun dia membawa wahyu Jibril, terus otak membawa wahyu dari Allah, wa ma arsalnaka pada Muhammad illa rahmatan lil alamin. Lah kok dapat rahmat ini enggak? Aku kan termasuk lil alamin. Kok dapat Muhammad? Dapat saya apa? Dalam ayat Tamma amin, innahu laqawlu rasulin karim. Ini Rasul Karim ini Jibril. Dikuatin indah terasmakin. Muta'in tamma amin. Amin, amin. Dan itu amin. Jibril itu dapat keamanan. Dapat keamanan gara-gara kamu diutus Muhammad. Dapat saya kata Bapak.
arsalah itu telah mengutus ialah Allah kepada Nabi Muhammad rahmatan, keadaan menjadi rahmat lil alamin, untuk seluruh alam. Fakanat, maka berada an ni'matu ilah nikmat fima itu di dalam perkara dhahara yang jelas ialah rahmat, warahmatu dan rahmat fima itu di dalam perkara istataro yang tertutup ialah rahmat. Fakanat, maka berada ialah an-ni'matu ilah nikmat sebab diutusnya Muhammad fima itu di dalam perkara-perkara dhahara yang nampak jelas ialah rahmat, warahmatu atau dengan nikmatu, warahmatu berkadar rahmat sebab diutusnya Muhammad fima itu di dalam perkara-perkara istataro yang tertutup ialah. Wallahu Allah al-muwaffiq, telah memberikan taufik, intaha telah selesai ialah qala al-imam Faruqi. Jawahir, dalam kitab Al-Jawahir an Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, ini dari lingkaran tarekat Naqsabandiyah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Keterangan Abu Siddiq sempat ketemu Imam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Abidin bin Husain bin Fatimah bin Zahra bin Rasulullah. Wali kutub di zaman itu sempat ketemu Imam Abu Yazid itu wakilah enggak oleh Imam Abu Hanifah ketemu Abu Hanifah itu waktu dipanggil Raja Ja'far Al-Mansur Khalifah Abbasiyah duduk waktu Bani Hashim duduk aku. Waktu Ja'far As-Sadiq lebih takut lagi. Ja'far As-Sadiq bin Al-Baqir bin Ali bin Abidin bin Husain bin Ali bin Fatimah bin Zahra bin Rasulullah. Ja'far As-Sadiq itu itulah kumpul pada Sayyidina Ali dan pada Sayyidina Abu Bakar, kumpul dalam Ja'far As-Sadiq. Nah, ibunya Ja'far As-Sadiq itu namanya Ummi Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Wafil Jawahir, dan kitab Jawahir Abi Yazid Bustami anhu wafil Jawahir, dan itu dalam kitab Al-Jawahir Abi Yazid Bustami anhu. Syamah Tijani menerangkan dalam Jawahir, dalam kitab Jawahir itu Abu Yazid itu dengan santrinya fana, kemudian itu fana, dia mengatakan subhanallah, maha suci aku, ini sedang fana dengan Allah. Akunya aku Allah, bukan aku biasa. Sadar tanya, kamu tadi dengar apa? Mengapa kamu enggak bunuh aku? Bunuh saja aku, supaya kamu dapat pahala orang mati, pahala orang jihad bisa ini. Dan akunya mati termasuk syuhadaul mahabbah. Enggak bunuh aku. Naqsabandiyah yang berkalimat Allah yang sangatnya berat, Salman Al-Faris, Abu Bakar, Abu Bakar waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah di Gua Sur, ketika mau dibunuh kan, itu sebelah Abu Bakar ditangkil kepada Naqsabandiyah dengan Allah.
dari atas turun ke bawah. Allah, Allah, Allah. Kalau berekor hadiahnya Sayyidina Ali dari atas, dari bawah ke atas. La ilaha illallah. Jawahir, dan itu di dalam kitab Al-Jawahir an Abi Yazid Bustami radhiyallahu anhu annahu adapun sunni Abi Yazid namanya Taifud, namanya Taifud ini Allah. Annahu ada musuhnya Abu Yazid, qala itu berkata Abu Yazid, Gustu lujjatan ma'arif talaban lukuf ala haqqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza baini wa bainahuma alf hijab wa danawtu min al hijab al awwal lahtaraktu kama tahtariku asy-sya'ratu bin nar. Gustu aku tenggelam, hujatan ma'arif kepada gelombangnya kema'rifatan, ma'rifat kepada Nabi Muhammad. Gustu saya tenggelam, hujatan ma'arifi di dalam gelombangnya beberapa kema'rifatan, tolaban karena mencari, dilwukuf untuk mengetahui ala haqiqatin Nabi, atas hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini melihat hakikatul Muhammadiyah, belum hakikatul Ahmadiyah, belum. Gustus saya tenggelam, hujatan ma'arif di dalam ombaknya beberapa kema'rifatan, tolaban karena mencari, dilwukuf untuk mengetahui ala hakikatin Nabi, atas hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidah maka mendadak baini itu di antara aku wa bainaha dan antara hakikatin Nabi alfu hijab, adapun 1000 hijab, ada 1000 hijab. Maka mendadak baini itu di antara aku Abu Yazid wa bainaha dan antara hakikatin Nabi alfu hijabin, adapun ada 1000 hijab. Lau janautu andaikan aku mendekat minal hijabil awal, dari hijab yang awal sampai 1000 hijab, lah taraktu makanya saya terbakar, kama tahtariku sebetulnya terbakar asy'aratu ila rambut binari dengan api. Antara Imam Abu Yazid Bustami, seorang wali kutub di zamannya, dengan hakikatul Muhammadiyah ini ada 1000 hijab. Al-Hijabin ada pun 1000 hijab. Laut danautu yang andikan saya mendekat minal hijabil awal, hijab awal sampai 1000 hijab, lah taraktu maka saya akan kebakar, kama yahdariku seperti olehnya kebakar asy'aratu ila rambut binari dengan wakada, dan seperti olehnya qala Abu Yazid, wakada sepertinya olehnya qala Abu Yazid Al-Bustami anhu
Wala buat Syekh Maulana Abdul Salam bin Masyish Al-Hasani. Itu Sayyidina Hasan. Maulana Abdul Salam punya tarikat Masyish ya. Gurunya Imam Syadili. Sayyid ini Imam Sayyidina Hasan. Ada riset Iblis bin Abu Karim Bakos kota Karim sini itu adalah busana Sayyid Abdul Salam Al-Masyish. Iya dulu ini punya sholawat Masyish panjang sholawat ini dan punya tarikat Masyish. Itu gurunya Syadili. Hanya Syadili tinggal di kampung Syadili ya karena fatwanya beliau. Syadili, kamu tinggallah di kampung Syadili. Kamu bilang 7, maksudnya kamu itu tinggalnya di Syadili. Syadilah dari Mesir. Tinggal di Syadili. Syadili kan wafatnya sedang haji. Ini perjalanan haji itu setengah jalan meninggal. Syadili akhir hidupnya buta. Syadili akhir hidupnya buta. Karena pernah memberikan Ismul A'zam kepada seseorang. Orangnya nggak kuat. Begitu atau mati orang. Ismul A'zam pada seorang orangnya nggak kuat. Jadi Syadili kasih selalu mati. Syadili akhirnya sepertinya untuk kafarah kita akan sudah. Mana pulau besar akhir hidupnya Umar bin Khattab punya atas buta itu. Terus Abdullah Al-Haddad buta. Waqadalan seperti olehnya qala Abu Yazid Al-Bustami, qala buat Syekh Maulana Abdul Salam bin Masyish Al-Hasani min al-aqdar bi musyaddidan walahu tada'alatil fuhum walam yutibhu minna sabiqun wala lahid walahu dan kepada Nabi Muhammad tada'alat menjadi hancur lebur al-fuhum ialah beberapa faham seluruh wali-wali kutub memahami tentang Fiqhul Muhammadiyah Ahmadiyah semua lebur sirna enggak menemukan, enggak sanggup. Walau dan kepada Nabi Muhammad tada'alat menjadi lebur, hancur al-fuhum ialah beberapa fahamnya wali-wali kutub yang ingin mengetahui hakikatul Muhammadiyah dan Ahmadiyah itu bingung, hancur fahamnya, gelap, enggak sampai. Kepada Nabi Muhammad tada'alat menjadi hancur, menjadi lebur, menjadi sirna al-fuhum ialah beberapa faham-fahamnya wali-wali kutub, fahamnya para anbiya, para mursalin enggak sampai, hancur duluan. Falam yudrik maka tidak bisa menemukan hu pada Nabi Muhammad minna dari kami. Sabiqun ialah orang yang laju, yang lebih dulu lari ke sana enggak nemu juga. Wala dan tidak menemukan lahik ialah orang menusul. Orang menusul enggak sampai juga. Yang sabik enggak sampai, yang lahik enggak juga sampai. Menemukan sejatinya hakikatul Muhammadiyah, apalagi hakikatul Ahmadiyah yang lebih baik.
maka tidak bisa menemukan rupa dari Muhammad minna dari kami para anbiya dan wali-wali kutub. Sabiqun ialah orang yang cepat menuju dulu ke sana, enggak nemu juga. Enggak sama. Wala dan tidak menemukan lahik ialah orang nusul dari belakang, enggak sampai. Wa fi dzalika di dalam malam yudriku minna sabiq wala lahik boleh, atau faida baini wa bainaha alfu hijabin boleh. Wa fi dzalika di dalam faida baini wa bainaha alfu hijab, kata Abu Yazid Bustami, kata Sidina bin Masis, falam yudrikhu minna sabiq wala lahik, sama. Wa fi dzalika di dalam faida baini wa bainaha alfu hijab falam yudrikhu minna sabiq wala lahik, yaqulu berkata sahibul burdah yang punya burdah Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri al-Misri, wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu wa bunyamun tasallu anhu bil hulumi wa mablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Wa fi dzalika di dalam faida baini wa baina al-hijab, kata Abu Yazid, dan falam yudrikuhu minna sabiqulahi, kata Sayyidina Abdul Salam Masyis, yaqulu berkata sahibul burdah yang punya kitab burdah Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri al-Busri Asy-Syadili, wa kaifa yudriku, wa kaifa dan bagaimana yudriku bisa menemukan di dunia hakikatu pada hakikatnya Nabi Muhammad. Siapa yang yudriku? Qaumunilah kaum yamun yang pada tidur, tasallau yang ngigau, tasallau yang ngigau ialah kaum anhu dari Nabi Muhammad bil hulumi dengan beberapa impian-impian doang. Sekarang orang mengipati Nabi Muhammad itu seperti orang tidur ngigau. Muhammad itu begini kok. Dia nggak tahu hakikat, nggak tahu. Yang tahu hakikat ya Nabi Muhammad dan Allah saja. Saking besarnya dan saking luhurnya. Ada fotokopinya habis. Fotokopi sudah habis. Dan keadaan bagaimana yudriku bisa menemukan fitunya di dunia hakikatahu kepada hakikatnya Nabi Muhammad, baik hakikatul Muhammadiyah atau hakikatul Ahmadiyah. Siapa yudriku? Qaumun ialah kaum yamun yang pada tidur, tasallau yang pada ngigo. Ngigo itu apa? Tasallau yang pada ngigo anhu dari Muhammad bil hulumi dengan beberapa impian. Dia orang di dunia menyifati Muhammad seperti orang tidur ngigo. Muhammad ini begini, ngigo semua ini. Dia nggak sampai kepada hakikat tahu. Nah, tidak kaumun ini fa'innya lafad yutriku. Kaumun ialah kaum niamun yang pada tidur, tasallau yang pada merasa manis atau ngigo anhu dari Muhammad bil hulumi dengan beberapa impian. Lah, famablaghul ilmi, maka adapun puncaknya ilmu yang manusia tahu fihi di dalam Nabi Muhammad, annahu khususnya Nabi Muhammad basyarnya manusia, makhluk, artinya bukan anak Tuhan, manusia. Tetapi wa annahu dan sesungguhnya Nabi Muhammad khairu khalqillahi, itu sebaik-baik makhluknya Allah, kullihim seluruhnya khalqillah. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu wa munyamun tasallau anhu bil hulumi wa mablaghul
annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kalau diselusuri di dunia ini adanya Al-Quran menerangkan sifat-sifatnya Allah. Di dalam Al-Quran sendiri menerangkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Sampai laqad ja'akum rasulun min anfusikum, surat Taubah. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menyifati dalam surat Taubah, menyifati. Jadi di dunia ini adanya zat Allah dan sifatnya zat, adanya zat Nabi Muhammad dan sifatnya Nabi Muhammad. Itu aja sebenarnya. Nah, untuk mencapai kepada ma'rifatullah, ya kita mengimani kepada zatullah dan sifatnya yang ada dalam Quran dan hadis, dan mengimani kepada Nabi Muhammad dan hakikatul Muhammad Ahmadiyah yang ada dalam Quran dan hadis, dan akwalnya para ulama-ulama yang sufi. Itu aja. Tentang zat Allah dan sifatnya, tentang Nabi Muhammad dan sifatnya Nabi Muhammad. Dunia itu isinya itu doang, itu dua. Adapun makhluk yang lain sebenarnya kan ngabang dari hakikatul Muhammadiyah. Ya, Muhammad itu melahirkan aras. Artinya Allah melahirkan lewat hakikatul Muhammadiyah aras, kursi, lauhul mahfuz, langit tujuh, manusia, arwahul khalq. Ini kan dari hakikatul Muhammadiyah. Jadi sejatinya ini dunia itu zatullah wa sifatuhu dan zat Muhammad wa sifat tak fakat. Udah. Yang lainnya itu nyabang dari dua. Orang beriman yang masuk surga. Surga juga diciptakan dari Nur Muhammad. Surga itu diciptakan dari Muhammad. Qaulul ilmi, maka ada puncaknya ilmu yang manusia paling tahu. Puncak pengetahuan manusia fihi di dalam Nabi Muhammad, annahu itu sunnah Nabi Muhammad basyar manusia, bukan anak itu, tetapi wa annahu dan sunnah Nabi Muhammad khairu khalqillahi, itu paling bagus-bagus makhluk Allah kulihim, seluruhnya khalqillah. Qala berkata Syarih rahimahullah, syubbiha diserupakan an-Nabi Muhammad SAW bil yaqutati wal yaqutatil mutahqiqat. Ini kan sedang bahas yaqutati. Sudah lama ini gak habis-habis. Apa itu Muhammad al-yaqutah? Muhammad yang intan permata. Kalau intan permata yang mahal kan gak punya akal. Kalau Muhammad intan permata dan punya akal, ya di atas intan permata. Ya di atas intan permata. Ini rahmatul rabbaniyah. Wah, seluruh ulama itu mensifati Nabi Muhammad masing-masing. Sama Tijani yang surat Fatihnya, yang Hakikatul Muhammadiyah, Ahmadiyah yang surat Kamal. Nanti Wali Kutub juga mensifati dengan sifat yang lain. Kita beruntung karena kita mengimani kepada baginda Muhammad, kepada Muhammadiyah, Ahmadiyah, kita mengimaninya. Nabi Muhammad itu intan permata, kalau kami ini batu kor. Nabi basyarun lakal basyari wal huwa kal yaquti wal nabi. Subiha
disumpahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil yakutati dengan intan permata. Di izzati wujudiha, karena jarangnya wujudnya yakutah fil wujud di dalam alam ini. Izzati wujudiha, karena jarangnya, karena barang yang terlalu mahal jadi hanya satu doang yang ada. Izzati wujudiha, karena sedikitnya wujudnya yakutah fil wujud di dalam alam semesta. Waktu sosial dan tertentunya yakutah kita jauhuri dengan menjadi intan permata. Kita jauhuri dengan menjadi intan permata. Wan nafasati, dan sangat indah. Wan nafasati, dan sangat indah. Wasokolati, dan sangat berkilau, sangat berkilauan. Wan nafasati, dan sangat indah. Wasokolati, sangat berkilau seperti matahari. Wal jawdati, dan bagus. Wal jawdati, dan bagus. Yushiru bidzalika ila infiradil haqiqatil muhammadiyah. Yushiru berisyarah ialah Syahmat Tijani bidzalika dengan kata-kata yakutah dalam salat Jawharatul Kamal. Sesungguhnya sandawan itu kan itu bikinan Rasulullah sebenarnya. Iblaknya Rasulullah pada saat itu. Wali kutub mampu menyimpati Nabi Muhammad yang membawa sifat yang agung dan indah. Ini kalau jauh dengan Nabi Muhammad bisa. Kalau dekatnya nggak bisa, sirna nggak bisa misbah. Yushiru berisyarah Syahmat Tijani bidzalika dengan kata yakutatil mutahqiqati ilan firadil haqiqatil muhammadiyah, kepada menyendirinya hakikat Muhammadiyah di alamil ghaib, di dalam alam ghaib, bi martabatil wahdah, dengan martabat sendiri. Nabi-nabi yang lain belum ada, rasul-rasul lain belum ada, malaikat muqarrabin belum ada. Hanya Allah dan hakikatul Muhammadiyah saja. Martabatil wahdah, dengan martabat sendiri. Nabi-nabi yang lain belum ada, rasul-rasul lain belum ada, malaikat muqarrabin belum ada. Hanya Habibul Muhammadiyah yang Allah bikin. Wa tajalli dzati, dan tajallinya ngaton. Allah memperlihatkan zatnya kepada Habibul Muhammadiyah. Wa tajalli dzati, dan ngaton memperlihatkannya Allah secara zat bil ahadiyah, dengan sifat ahadiyah kepada Hakikatul Muhammadiyah tadi. Wa ila yutmihi, dan pada sendirinya Nabi Muhammad yatim sendiri sallallahu fi alam syahadah, di dalam alam nyata. Alam dunia Rasulullah kan yatim. Maksud yatim itu ya Nabi Muhammad saja. Nabi-nabi yang lain tidak mampu untuk menyandang Hakikatul Muhammadiyah rahmat, yang lain tidak mampu, seolah-olah yatim, hanya Nabi Muhammad doang. Di waktu Hakikatul Muhammadiyah itu kuat menghadapi tajallidat. Ini Allah tajallidat kepada Hakikatul Muhammadiyah kuat, yang lain-lain tidak kuat, dan yang lain waktu itu belum dicipta. Bila ahadiyah, dengan sifat ahadiyahnya Allah. Wa ila yutmihi, dan pada keyatiman Nabi Muhammad sendiri Muhammad fi alam syahadah, di dalam alam yang nyata. Misalnya Allah Ta'ala ciptakan Muhammad yang mampu sebagai Abdullah wa Rasulullah dan Hakikatul Muhammad Ahmadiyah, ya Nabi Muhammad saja. Namanya yatim. Ya dia saja. Dia saja. Wa suqalati zajadatiha, dan berkilauannya kacanya Nabi Muhammad. Wa suqalati zajadatiha, dan berkilauannya kaca. Bagikan kaca itu kaca berkilau.
lihat di kaca ini. Lihat Zatullah nggak usah di kaca itu. Kalau syuhada dan orang-orang ma'rifat yang bukan akhtab itu melihat Zatullah lewat kaca ini. Zajajah. Kalau para awliya mursal melihat Allah. Nah kalau para di bawahnya wali di bawah nggak bisa melihat Allah di dalam nyata, artinya tanpa zajajahnya lewat nggak kan? Maka zajajah Muhammad ibarat kaca di situ Zatullah kelihatan lewat. Ini para syuhada, para sholihin melihat Zatullah lewat kaca zajajah. Kalau dikasih dibuang, wah binasa, rambut hancur jadi debu. Saking dahsyatnya datang. Maksudnya sokolati zajajah. Wasuqalati zajajatihi, dan berkilauannya kacanya Nabi Muhammad, mutahharati mishkatihi, dan sucinya jendelanya Nabi Muhammad, mutahharati mishkatihi, dan sucinya jendelanya Nabi Muhammad, min jamil adnas, dari seluruh kekotoran-kekotoran al-muta'alliqati yang berhubungan bidrahil uqul, dengan menunggunya beberapa ukul, akal wal hawasi, dan beberapa panca indera. Jadi ditemunya akal-akal, seluruh akal yang cerdas dan panca indera yang suci untuk menemukan Zatullah, itu penemuannya masih najis. Masih. Jadi kekudusan Allah. Allah kan kudus. Akal manusia yang soleh kan ingin menemukan zat Allah. Kan menemukan ini semua masih najis. Ini semua masih najis. Jadi itu bukan zat Allah. Akal-akal dari wali-wali agung mengatakan Zatullah ini begini, Zatullah ini begini, Zatullah ini begini, Zatullah pertemuan. Ini semuanya masih najis. Masih najis. Jadi ya itu bukan. Min jamil adnas, dari beberapa kotoran-kotoran al-muta'alliqati yang berhubungan bidrakil ukul, dengan penemuannya seluruh akalnya orang beriman ini saudara. Wal hawas, dan panca ini, tapi semuanya udraknya ukul dan hawas ini masih mutanajis. Jadi dia belum Zatullah, bukan Zatullah. Indah telah selesai lakukan syah. Indah telah selesai lakukan syah Allah.